Malam ini bakal bahas tentang mesin apa macam-macam model mesin learning yang biasa dipakai itu ada apa aja gitu. Nah, oke saya share screen terlebih dahulu. Oke, untuk screen udah kelihatan ya. Oke, kalau udah kelihatan kita lanjut. Nah, oke, jadi sebenarnya hari ini kita nggak bakal bahas yang classification aja ya, tapi kita bakal bahas juga yang machine learning regression juga sama unsupervised learning juga. Nah, unsupervised learning itu nanti kita bakal belajar apa aja. Nah, nanti ada macam-macam ya, ada clustering, kemudian ada hierarchical dan lain-lain gitu. Nah, oke, jadi ini beberapa model yang bakal kita bahas ya. Sebenarnya ada lagi contoh beberapa algoritma tambahan sama rekomendasi yang bisa dipakai itu apa aja buat algoritma machine learning gitu, teman-teman. Next. Nah, oke, jadi kita bakal masuk ke konsep klasifikasi. Nah, apa sih maksud dari classification prediction yang bakalan kita bahas malam ini? Nah, jadi apa itu klasifikasi? Nah, contoh di sini. Di sini kita punya sebuah data ya. Nah, jadi ada data tentang apakah customer ini bakalan beli atau tidak beli gitu. Nah, dari data yang ada di sini, nah ini kan ada nih warna biru sama hitam di sini. Biru itu artinya beli, hitam artinya tidak beli nih. Nah, kemudian fiturnya itu ada apa aja sih di sini yang mempengaruhi apakah orang itu bakalan beli atau tidak. Nah, ini ada umur sama jumlah penghasilan di sini. Nah, nanti ini sebagai variabel ya, apa bagian kolom penghasilan sama umur di sini, dua variabel ini. Nah, berdasarkan apa dua variabel ini, penghasilan sama umur, apakah orang ini akan beli barang tersebut atau tidak gitu. Next. Nah, oke, jadi ini kita kan udah tahu kan data kita kayak gini. Nah, nanti setelah data yang kita punya nih di sini, kita selain punya dua variabel penghasilan sama umur di sini. Nah, nanti setelah kita training model machine learning itu kita bakalan ngetes nih si modelnya. Kita tes taruh data yang warna kuning di sini. Nah, kalau semisal kita taruh nih data warna kuning di sini, nah, apakah dengan ciri-ciri orang dengan penghasilan $85.000 dan usia sekitar 28 tahun ini, apakah orang ini bakalan membeli barang atau tidak gitu. Nah, itu cara kerja machine learning classification ya. Nah, nanti kita bakal lihat nih. Nah, ini kita bakal coba pakai dengan metode klasifikasi di sini. Nah, ini kita pakai algoritma yang namanya K-nearest neighbor. Nanti kita bakal bahas ya buat algoritma itu. Kenapa? Karena dia melihat berdasarkan karakteristik tetangga terdekat. Ya, dia melihat berdasarkan tetangga terdekat tuh kebanyakan beli atau nggak beli. Ternyata tetangga terdekat nih. 10 tetangga terdekat ternyata dari 10 tetangga terdekat tuh 9 beli. Yang nggak beli itu cuma satu aja di sini. Oh ya udah, berarti kita bisa simpulkan kalau yang warna kuning ini dia akan membeli barang. Kemungkinan besar dia akan membeli barang gitu. Next. Nah, kurang lebih kayak gini ya buat klasifikasi kayak yang udah aku jelasin sebelumnya. Nah, ini ada contoh lagi nih buat algoritma klasifikasi. Nah, di sini ada contoh buat klasifikasi apa jenis-jenis kanker di sini ya. Ini kankernya masuknya jenis apa kalau ini? Ini masuknya malignan atau bukan gitu. Nah, ini dilihat berdasarkan clamp, kemudian unit size. Nah, ini nanti si model machine learning itu bakalan menghafalkan nih berdasarkan ciri-ciri seperti clamp, clamp 6 di sini, kemudian unit size 1, unit shape 1 di sini. Nah, berdasarkan ciri-ciri ini dia bakal mengkategorikan apa ini untuk jenis kankernya kurang lebih gitu. Nah, ini salah satu
apa implementasi algoritma itu ya, classification prediction. Next. Oke, nah ini ada contoh lagi nih. Nah ini berdasarkan apa? Berdasarkan gender, age sama estimated salary nih di sini. Berdasarkan tiga atribut ini, nah ini nanti kasih customer itu bakalan beli atau tidak gitu. Nah, cara model machine learning tahu dia bakalan beli atau tidak itu gimana? Nah, si model machine learning itu bakal belajar nih dari data-data yang udah ada, mulai dari apa yang atas sendiri di sini yang male 39 106.000 di sini sampai bawah nih yang male 60 42.000. Nah, ini dia bakal menghafalkan karakteristik orang yang mau beli itu kayak gimana sih? Karakteristik orang yang nggak mau beli itu kayak gimana sih? Nah, kurang lebih gitu cara apa melihat klasifikasinya. Nah, nanti setelah kita train bareng-bareng nih di sini. Nah, nanti si model machine learning bakalan tahu nih yang bawah sendiri itu dia bakalan beli atau tidak berdasarkan karakteristik ini. Gitu. Oke, next. Jadi di sini ada macam-macam ya buat model-model klasifikasi ini. Ada Canines Neighbor, kemudian Logistic Regression, Decision Tree, dan lain-lain. Ada Ensemble Method juga di sini. Nah, terus di bawahnya juga ada quote ya yang namanya semua model itu salah, tapi ada yang berguna. Nah, jadi maksud dari quote di bawah ini apa sih? Jadi model algoritma yang kita sudah train ya, yang sudah kita training, kemudian mempelajari data, bahkan datanya itu sudah sampai bersih gitu. Nah, itu tidak ada model yang benar-benar sempurna bisa memprediksi sesuatu sampai 100% gitu. Nah, nah, kenapa? Karena kalau misal model itu sempurna itu bisa dibilang overfit. Karena apa? Karena dia hanya bisa jadi dia biasanya hanya mengapalkan berdasarkan satu fitur aja gitu. Nah, itu contoh-contoh kenapa kok tidak ada model yang sempurna. Next. Nah, jadi ini ada beberapa tujuan klasifikasi ya. Kayak yang udah kita bahas sebelumnya, klasifikasi itu target variabelnya biasanya cuma sedikit ya antara yes or no atau ya jumlah unique value-nya tuh sedikit-sedikit gitu. Ini ada yang tanya di chat, Mas nanti ada rekamannya gak ya? Ada, harusnya ada sih. Soalnya ini kan kelas juga udah direkam juga tadi gitu. Oke, jadi ini ada beberapa tujuan klasifikasi ya. Jadi kita bakalan pisahin pisahin dataset kita jadi X sama Y. X itu adalah fitur-fitur kita, fitur-fitur yang kita punya. Contoh X itu kayak gimana. Nah, ini X itu adalah gender, age, estimated salary ini masuknya ke X ya. Jadi ini adalah apa fitur-fitur yang nantinya bakalan kita prediksi apakah yes or no atau tidak gitu. Nah, kemudian Y itu adalah target variabel. Nah, di sini contoh Y itu contoh kita mau memprediksi customer churn ya. Nah, pasti kolom yang kita pilih sebagai Y atau target variabel itu adalah kolom churn. Churn yes or no kurang lebih gitu. Ada yang tanya lagi. Random forest maksudnya decision tree apa ensemble? Ensemble maksudnya. Jadi random forest itu sebenarnya adalah terdiri dari beberapa decision tree yang nantinya cara pemilihannya itu adalah dengan metode voting gitu. Nah, itu random forest ya. Oke, next. Nah, ini kan nearest neighbor ya. Nah, jadi kita bakal masuk ke algoritma pertama, Canines Netboard. Jadi Canines Netboard itu nggak cuma buat klasifikasi aja, buat regresi pun sebenarnya juga bisa ya Canines Netboard. Jadi dia bakal melihat berdasarkan tetangga terdekat, simpelnya gitu. Nah, contoh kayak gini. Ini buat contoh algoritma Canines Netboard di sini. Contoh kita pasang warna kuning nih di sini. Nah, warna kuning yang ada di sini tuh paling deket sama apa sama titik-titiknya tuh warna apa gitu. Contoh K sama dengan 5. Kita pasang parameter K sama dengan 5 ya.
Nah, itu berarti artinya kita bakal lihat berdasarkan 5 tetangga terdekat gitu. Nah, 5 tetangga terdekat itu karakteristiknya kayak gimana, target variabelnya gimana gitu. Jadi contohnya kandidat neighbor itu kayak yang udah kita bahas sebelumnya di sini ya. Kita melihat tetangga terdekat tuh apakah beli atau tidak beli gitu. Nah, oke. Jadi ini kandidat neighbor ya. Nah, jadi ya cara kerja kandidat neighbor menurutku nggak perlu di apa nggak perlu dijelasin lagi ya karena ya cara kerjanya sebenarnya cuman gini aja, dia cuma ngelihat tetangga terdekat tuh kayak gimana gitu. Oke, next. Jadi ini ada beberapa pro kontra ya buat Canirus Netbook. Jadi apakah Canirus Netbook di sini itu adalah model yang bagus apakah atau tidak gitu. Jawaban singkatnya itu ya kurang bagus Canirus Netbook. Kenapa kok kurang bagus ya? Karena itu ya Canirus Netbook itu adalah model yang sederhana dan apa ya kurang kompleks gitu. Jadi kalau buat memprediksi data-data yang sifatnya kompleks, data bank untuk customer churn gitu, nah itu kurang cocok. Dan apa ya, Analytics Netboard sendiri itu juga kurang bagus untuk data yang ukurannya besar sampai berapa gigabyte atau bahkan jumlah kolomnya banyak sampai puluhan ratusan tuh kurang bagus ya Canvas Netboard. Jadi ya nggak rekomen juga kalau pakai candle snapboard di sini. Next. Nah, logistic regression di sini. Nah, ini sering banget ya dibahas. Jadi logistic regression ini sebenarnya sering banget ya kepake di beberapa penelitian. Kemudian contoh kayak apa ya? Kayak diabetes prediction, kemudian contoh kayak prediksi stroke prediction gitu. Nah, itu di apa? Di Google Scholar tuh penelitian-penelitian tentang apa prediksi yang pakai logistic regression tuh sebenarnya banyak ya. Cuman ini juga menurutku bukan metode yang terbaik, bukan model terbaik yang bisa dipakai ya. Jadi dari namanya aja sebenarnya di sini udah logistic regression, tapi bukan berarti ini adalah model regression ya. Jadi logistic regression itu adalah classification model di sini gitu. Nah, apa? Kalau yang model buat regression prediction itu apa? Nah, namanya itu adalah linear regression. Nah, itu buat yang regresi, tapi kalau klasifikasi ya ini logistik gitu. Nah, ini cara kerjanya logistic regression bentuk kurva kayak gini ya. Jadi dia bakal ngeliat nih di titik-titik warna hitam di sini ya, teman-teman. Nah, kalau titik jadi dia bakal ngeliat warna titik-titik hitam ini kalau titik-titik hitam yang di bawah ini udah habis nih, sudah mulai sedikit. Nah, ini si kurva ini bakal ngelihat di atas nih. Di atas nih kan titik-titik hitam kan banyak kan. Nah, itu dia bakalan pindah ke atas gitu. Cara kerja simpelnya gitu. Nah, kemudian sini ada alur cara kerja logistic regression. Menurutku nggak terlalu masalah ya. Jadi sama cara kerjanya kita bakal penyesuaian parameter dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya buat penyesuaian parameter bisa pakai hyperparameter tuning aja ya. Kayak yang minggu lalu udah kita bahas, bisa pakai grid search CV atau pakai apa grid search CV sama randomizer CV gitu ya. Pilih salah satu aja terserah gitu. Next. Nah, ini ada beberapa pro kontra ya dari logistic regression. Nah, oke, jadi logistic regression itu sebenarnya lebih buat ke apa untuk itu siapa prediksi data yang sifatnya biner gitu. Nah, kalau multi kelas tuh agak-agak apa kurang kurang bagus. Kenapa kok multi kelas di logistic regression tuh kurang? Ya karena ini, karena dari dilihat aja dari kurvanya ini. Jadi dia hanya melihat 0 atau satu aja. Jadi dia kap, bakal lihat kapan dia bisa mulai naik ke atas gitu. Nah, dia melihat titik-titik ini gitu. Ada yang tanya logistic regression sama LC AOC gimana Kak?
ROC, AUC ya. Oke, sebenarnya ROC, AUC jarang kepake sih sebagai apa? Sebagai matrix, sebagai matrix ya. Biasanya yang sering tuh precision recall F1 score gitu. Cuman logistic regression menurutku kurang rekomend juga sih kalau dipakai, kecuali kalau misal mau buat bahan penelitian ya it's okay dipakai aja logistic regression gitu. Next. Nah, oke, jadi kita bakal masuk ke support vector mesin. Nah, jadi ini aku bakal bahas cara kerja mesin apa support vector mesin ya. Jadi oke, jadi support vector mesin itu dia bakal lihat berdasarkan hyperplane gitu. Nah, jadi apa sih hyperplane di sini dari support vector mesin? Nah, mungkin aku coba gambarin ya. Jadi hyperplane-nya ada di sini itu artinya apa? Jadi dia bakal ngelihat nih, dia bakal memisahkan data berdasarkan lokasi gitu. Jadi ini mungkin secara sekilas mirip ya, mirip kayak apa? Mirip kayak Canary Snakeboard di sini. Sama-sama lihat dari sumbu XY di sini. Jadi dia bakal melihat data yang warnanya hijau itu di mana, data biru itu di mana gitu. Nah, nanti dia bakal melihat mayoritas tuh lokasinya ada di mana. Oh, mayoritas warna hijau itu ada di bagian bawah gitu. Mayoritas warna biru itu ada di atas gitu. Nah, itu nanti bisa dipisah. Ini contoh aja ya. Jadi sebenarnya ini nggak semuanya hijau, kadang ada nyempil biru sedikit di sebelah kiri sini atau warna hijau nyempil di atas sedikit di sini gitu. Next. Nah ini gini ya kurang lebih cara kerja support, support vector mesin. Ini aku next next saja. Nah, oke, multi layer perceptron. Oke, jadi multi layer perceptron itu adalah salah satu algoritma turunan dari neural network, teman-teman. Oke, jadi algoritma neural network itu bakalan kita bahas di pertemuan kelima ya, itu sudah masuk ke deep learning buat algoritma neural network. Jadi cara kerja multi layer perceptron itu gimana sih? Nah, oke, jadi sebenarnya mirip kayak neural network ya. Coba aku gambarin sedikit. Oke, jadi ini ya neural network. Nah, oke. Jadi algoritma neural network itu sebenarnya masuk ke deep learning. Jadi deep learning itu adalah apa? Model machine learning yang berbasis neural network. Nah, jadi ini turunannya itu adalah MLP, multi layer perceptron. Multi layer perceptron. Nah, jadi gini ya. Jadi multi layer perceptron itu adalah turunan dari neural network gitu. Nah, nanti ada lagi nih turunan dari neural network itu ada apa lagi sih? Contoh, ada CNN, Convolutional Neural Network. Sama nih, Convolutional Neural Network itu sebenarnya masih turunan dari neural network juga nih. Cuman ya mungkin perbedaannya itu adalah ada di proses bagaimana cara men-training datanya. Kemudian apalagi sih turunan dari neural network? Nah, ada lagi nih recurrent neural network di sini. Ntar ini aku copy aja. Aku copy, copy, sebentar, copy, paste. Nah, oke, ini recurrent neural network. Ini juga algoritma turunan dari neural network ya. Oke, jadi ya ini bakalan kita bahas di pertemuan kelima nanti karena udah masuk ke deep learning gitu. Ini aku balik lagi ke sini ya, multi layer perceptron. Nah, oke, jadi ya kayak yang udah aku bilang sebelumnya ini, jadi ini adalah arsitektur dari neural network, ada input layer, hidden layer, sama output layer di sini. Nah, input layer itu adalah tempat di mana data-data itu masuk ke dalam model machine learning gitu ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Contohnya itu kayak apa aja? Kayak
age atau umur gitu. Terus kemudian data input bisa berupa apa, pekerjaan itu apa aja. Terus selain umur, age, gaji berapa, penghasilan berapa gitu. Nah, nanti setelah data-data yang kita punya itu, kita bakal proses masuk ke hidden layer di sini. Nah, nanti hidden layer itu fungsinya apa? Fungsinya untuk memproses data dari input ini yang nantinya setelah data itu diproses bakal keluar ke output di sini. Nah, output ini bakalan muncul nih. Apakah contoh aja customer ini turn atau tidak gitu. Next. Nah, ini ada ma- tiga macam ya. Ada input, hidden layer, output. Kayak yang udah aku jelasin sebelumnya. Nah, oke, jadi prosesnya kurang lebih sama ya. Jadi data dari satu sama 2 ini bakal kirim sinyal ke apa, neuron 3 sama 4 di sini bakalan kirim. Nah, nanti ada theta 3 sama theta 4 nih di sini. Nah, jadi theta 3 theta 4 ini maksudnya apa sih? Jadi ini maksudnya itu adalah sebagai gerbang gitu. Ini sebagai gerbang masuk ke apa, neuron 3 neuron 4 ya. Nah, nanti setelah masuk nih di apa? Setelah masuk di neuron 3 sama neuron 4, selanjutnya tuh kita bakal ngapain sih? Selanjutnya kita bakal masuk ke neuron 5 nih di sini. Nah, neuron 5 ini sebenarnya sudah di akhir ya. Jadi ini contoh ilustrasi sederhana aja. Jadi dia bakal kirim hasil dari neuron 3 sama 4 ke neuron 5 di sini. Gitu. Nah, ini kirim hasil. Nah, nantinya setelah kita sampai di neuron 5 di sini. Nah, kita kan bakal dapat nih errornya tuh berapa persen sih error rate-nya. Oh, 0,01. Oke, ini modus sudah lumayan gitu. Nah, nanti setelah kita dapat hasil errornya nih. Jadi error itu adalah hasil perbedaannya tuh seberapa besar sih antara hasil predicted sama output asli gitu. Nah, setelah kita dapat nih, kita bakal melakukan backpropagation. Nah, apa itu backpropagation? Oke, mungkin aku ada kelewat sedikit ya. Nah, jadi mungkin aku lupa jelasin yang forward propagation. Nah, jadi forward propagation itu adalah proses dari input dari neuron satu 2 di sini sampai ke neuron 5 di sini. Nah, itu artinya forward propagation ya, teman-teman. Jadi ya biasa input, hidden layer, output gitu. Hasilnya berapa itu forward propagation. Nah, kalau back propagation itu apa? Jadi dia dari output ini bakal balik ke awal, ke input layer lagi gitu. Jadi tujuan dari backpropagation itu apa sih? Jadi backpropagation itu dia bakal memperbaiki semua apa, semua pembobotan dari neuron satu 2 3 4 tuh bakal direvisi semua. Nah, itu cara ngerevisinya tuh gimana sih? Jadi dia bakal ngelihat berdasarkan nilai error yang didapatkan tuh berapa gitu. Nah, itu kalau sudah sampai depan sini lagi tuh gimana? Nah, kalau kita sudah sampai input layer nih di sini, ya kita bakal melakukan forward propagation lagi nih ke apa? Ke neuron 3 neuron 4 terus ke output lagi gitu. Nah, itu kita bakal iterasi dan ulang-ulang sampai hasilnya bagus gitu. Nah, ini ada beberapa contoh implementasi simple MLP ya. Cuman ya buat implementasi simple di sini sebenarnya masih pakai apa ya? Oke, jadi ini benar-benar murni tanpa apa? Tanpa model machine learning kayak scikit-learn dan lain-lain gitu ya. Bener-bener kita cuma pakai NumPy gitu. Nah, ini ada contoh. Nah, ini kayak yang udah aku bilang sebelumnya ya. Jadi epoch ini adalah iterasi pertama. Nah, epoch 0 ini iterasi pertama ya. Jadi kita bakal ngeliat nih berdasarkan total errornya tuh berapa. Oh, 0,1259. Nah, nanti kita iterasi lagi nih, kita training lagi. Oh, training ke 1000, kita dapat errornya berapa, error rate-nya itu 0,0097 gitu, sampai kecil error rate-nya 0,0007 di sini gitu. Ya, aku next aja ya.
Oke, random forest. Nah, jadi ini random forest ini adalah salah satu model machine learning terbaik ya di sini. Kenapa kok aku bisa bilang terbaik? Karena model ini adalah model yang kompleks gitu. Nah, cara kerja dari model random forest itu sebenarnya gampang ya teman-teman, gampang buat dipahami. Jadi dia bakal membangun beberapa decision tree di sini. Ini ada tree 1, tree 2 sampai tree ke berapa gitu. Nah, jadi ini contoh aja kita punya 3 decision tree nih di sini. Oh, model decision tree pertama nih, kita dapat apel hasilnya. Model decision tree kedua kita dapat apel juga nih. Model decision tree ketiga kita dapat pisang. Nah, nanti ketiga model decision tree ini bakalan melakukan voting nih. Eh, hasil terbanyak itu kita dapat apa sih? Oh, dari 3 decision tree kita duanya dapat apel nih di sini. Oh ya udah. Jadi hasil akhirnya kita kita putuskan kalau ini adalah apel ya. Nah, kurang lebih gitu cara kerja random forest. Oke. Nah, ini ada beberapa pro kontra dari random forest ya. Jadi ya, mungkin aku bicara dari kontra dulu, overfitting. Oke, jadi random forest itu sangat-sangat rawan sama yang namanya overfitting. Kenapa kok rawan? Ya, karena ini adalah algoritma yang kompleks gitu. Nah, ini kenapa kok bisa dibilang kompleks? Karena dia bela- terdiri dari beberapa decision tree dan prosesnya pun bisa sangat-sangat lama buat training. Itu ya, ini sangat biasanya model-model yang kompleks itu sangat rawan sama overfitting ya gitu. Nah, tapi sebenarnya ada solusinya sih, cara mengatasi overfitting dari random forest itu gimana sih. Nah, ini kita bisa mainin di parameter max depth di sini. Nah, nanti aku jelasin ya. Jadi max depth itu adalah tingkat kedalaman dari sebuah pohon. Itu parameter random forest ya. Jadi lihat aja nih di model decision tree, random forest. Nah, di decision tree dalam random forest ini kedalamannya berapa sih? Oh, ini kedalamannya sampai 4 nih, max depth. Berarti kan max depth sama dengan 4 nih di sini. Nah, ini mungkin bisa kita kurangi nih, jadi max depth sama dengan 3 gitu. Yaitu cara mengatasi overfitting. Nah, proses training lama. Udah jelas ya, lama karena ini algoritma yang kompleks gitu. Nah, tapi kelebihannya apa sih? Random forest itu secara performa itu adalah algoritma terbaik gitu. Secara metrik kayak akurasi, precision, recall itu terbaik ya buat random forest itu. Nah, kemudian bagus juga buat data-data yang non linear sama tidak sensitif sama outlier gitu. Nah, ini salah satu kelebihan dari random forest ya. Jadi kalau misal teman-teman lupa ngedrop outlier pakai z-score atau interquartile gitu, nah ini bagus kalau pakai random forest gitu. Next. Oke, Exibus. Nah, ini Exibus ini sebenarnya juga bagus ya. Oke, ini ada yang tanya. PCA, PCA itu sebenarnya masuk ke unsupervised learning. Jadi ya nanti aku jelasin juga ya. Itu masuk unsupervised learning karena ya PCA itu lebih ke data processing. Fungsinya apa sih? Jadi PCA itu fungsinya untuk memperkecil data yang kita punya gitu. Cuman apakah PCA ini sering kepake atau enggak? Jarang ya. Kalau PCA tuh jarang kepake dalam model-model machine learning gitu. Nah, next, ini ada XGBoost. Oke, jadi XGBoost sendiri masih sama ya. Ini masih juga apa terdiri dari decision tree, cuman bedanya apa sih sama random forest sama decision tree? Nah, kalau random forest itu kan terdiri dari beberapa decision tree yang nantinya kita melakukan voting kan, kita lihat hasil terbanyaknya itu apa gitu. Nah, kalau XGBoost, jadi cara kerjanya tuh dia bukan voting, tapi cara kerja dari XGBoost itu adalah dia akan memperbaiki kesalahan dari decision tree sebelumnya. Nah, contohnya kayak gimana sih? Teman-teman bisa lihat nih dari decision tree yang ada di paling kiri di sini. Nah, dari decision tree yang ada di kiri di sini tuh, nah ini kita bakalan lihat nih, miss-nya tuh ada di mana aja gitu, errornya ada di mana aja.
Nah, nanti kesalahan-kesalahan yang ada di tree paling kiri di sini tuh bakal diperbaiki di tree yang di sebelah kanan di sini, tree 2 di sini. Ini semuanya bakal diperbaiki terus sampai hasilnya dapat yang terbaik kayak yang di decision tree paling kanan di sini gitu. Jadi cara kerja Exibus itu lebih ke memperbaiki kesalahan decision tree yang sebelumnya gitu. Next, nah ini ada beberapa evaluation metric ya. Di sini ada confusion metric. Jadi ya di sini ada true positif, true negatif gitu. Nah, kalau true positif tuh ya artinya apa yang dia predik, hasil prediksi itu sama dengan hasil nilai aslinya gitu. Terus di sini ada false negatif, false positif. Nah, oke, jadi ini nanti teman-teman mungkin bisa apalin aja ya. Kayak apa cara ngitung akurasi itu gimana sih? Nah, kalau akurasi gampang ya, teman-teman bisa langsung hitung itu positif tambah itu negatif dibagi semuanya gitu. Terus hitung juga presisi, recall, kurang lebih gitu. Ya, ada yang tanya lagi. Bedanya Exibo sama Decision Tree Max Step banyak apa Kak? Oke, jadi gini ya. Bentar, coba aku kasih contoh. Coba aku buka dokumentasi Scikit-learn aja. Scikit-learn, decision tree, classification, Gaussian decision tree. Nah, decision tree classification aja ya. Oke, ini aku coba zoom aja biar kelihatan. Oke, jadi ini ada contoh decision tree. Jadi aku jadiin satu aja ya decision tree sama Exibus karena konsepnya masih sama-sama berbasis tree based model. Nah, jadi max step itu apa sih? Jadi max step itu adalah tingkat kedalaman dari sebuah pohon keputusan. Nah, ini contoh ya, cara ngelihat next step itu kayak gimana sih? Nah, ini yang atas sendiri nih, ada yang warna putih, kotak warna putih ini adalah C1. Nah, ini jadi ini adalah tingkat pertama ya. Nah, yang kedua di sini yang ada warna oranye sama putih di sini. Nah, ini adalah kedua, tingkatan kedua. Jadi kalau sampai oranye ini artinya kita sudah sampai max step kedua. Nah, yang bawahnya lagi nih di sini masuk ke tingkatan ketiga nih di sini. Bawahnya lagi itu 4, 5, dan bawah sendiri itu 6. Jadi bisa disimpulkan nih kita punya max step sama dengan 6 ya. Karena apa? Karena kita sampai kedalaman 6 untuk decision tree. Nah, sama kalau XGBoost. XGBoost juga cara kerjanya gini ya. Gitu. Aku balik lagi ke sini. Nah ini cara baca confusion metric kurang lebih kayak gini ya. Kalau true positif tuh berarti ya hasil prediksi benar. Terus true negatif tuh hasilnya juga betul juga. You are a cat. Ya ini emang bener nih gambar kucing. Nah terus yang di true negatif ini you are not a cat. Ini emang betul karena ini bukan gambar kucing gitu. Nah kalau false positif sama false negatif tuh gimana? Jadi ini artinya salah prediksi ya. Nah, contoh nih, tipe error yang pertama, false positif. Nah, ini ada gambar anjing nih. You are a cat. Oh, salah nih, ini bukan gambar kucing di sini. Berarti ini prediksinya salah ya. Nah, ini false negatif juga sama nih di sini. You are a dog, padahal ini gambar kucing gitu. Tapi ini sebenarnya false negatif, false positif ini bisa dibolak-balik juga ya, gitu. Next. Ini ada beberapa contoh apa buat pemilihan matriks tergantung kapan bisa pilih akurasi, presisi, recall atau F1. Nah, kalau teman-teman bingung mau pilih presisi atau recall gitu, teman-teman bisa pilih F1 score ya di sini. Nah, kalau teman-teman ngurus data yang berhubungan dengan resiko gitu, customer risk gitu. Nah, teman-teman bisa pilih metric recall di sini gitu. Kalau berhubungan sama yang berbahaya kayak customer churn, kemudian customer risk dan lain-lain gitu, pilih aja recall.
akurasi kadang kepake kadang enggak, cuman untuk bidang perbankan itu sebenarnya akurasi agak kurang kepake sih. Tuh, ya aku next saja. Nah, oke, kita masuk ke machine learning regression ya. Nah, jadi regression itu sebenarnya masih sama-sama machine learning prediction juga, cuman beda konsep sama classification. Nah, regression itu cara kerjanya gimana sih? Contoh, perbedaannya itu ada di target variabel ya. Kalau apa machine learning machine learning classification itu kita lebih target variabelnya jumlah unique value-nya tuh sedikit. Contohnya kayak gimana sih? Contohnya kita prediksi apakah customer ini kena kanker atau tidak, kena stroke atau tidak gitu. Nah, itu target variabelnya sedikit. Nah, kalau regression itu target variabelnya itu adalah numerik. Contoh numerik itu kayak gimana sih? Prediksi harga rumah, mobil, dan lain-lain gitu. Prediksi suhu bahkan. Ini ada yang tanya lagi. Kak, mau tanya terkait klasifikasi di mana data targetnya imbalance. Nah, penanganan kan ada berapa variasi kayak smooth, random oversampler, random oversampler, class width balance. Nah, paling sering dipakai yang mana sih? Class width balance ya. Di sini kalau rekomenku ya class width balance. Kenapa kok aku rekomen class width balance? Karena si model machine learning ini itu sebenarnya sudah kita kasih tahu dulu nih kalau eh, apa kalau data yang kita punya itu sebenarnya tidak balance gitu. Oh, oke. Jadi karena sudah tahu kalau data yang kita punya itu nggak balance, jadi si model machine learning itu bakalan melakukan pembobotan ulang dari data yang kita punya gitu. Ya, next aku lanjut ke regression. Nah, jadi ini algoritma pertama ya. Ini algoritma yang paling sederhana, linear regression di sini. Oke, jadi apakah algoritma ini bagus atau tidak buat regression prediction? Jawaban singkatnya nih kurang bagus ya buat apa? Buat regression prediction. Kenapa? Karena ini algoritma sangat 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 sederhana dan berisiko mendapatkan matriks yang jelek, R square yang jelek, MSE jelek, RMSE jelek gitu. Nah, ini nggak rekomend ya. Nah, ini ada decision tree regressor. Oke, jadi kalau decision tree itu sebenarnya kayak yang udah aku bahas sebelumnya ya. Decision tree sebenarnya nggak cuma klasifikasi aja, tapi ada regressor juga di sini. Nah, ini apakah bagus atau tidak? Lumayan bagus ya decision tree regressor. Jadi kalau teman-teman apa ini regression dirasa kurang puas, teman-teman bisa pakai decision tree regressor di sini. Cara kerjanya juga masih sama ya, berupa pohon keputusan gitu. Next, random forest regressor. Oke, jadi random forest regressor di sini juga sama ya, terdiri dari beberapa decision tree. Nah, nanti dia bakal melakukan voting juga. Cuman bedanya ya di target variabel aja gitu. Next, di sini ada XGBoost regressor juga. Nah, oke, jadi buat regressor tuh algoritma yang terbaik itu apa sih? Nah, kalau algoritma yang terbaik, teman-teman bisa langsung pilih aja XGBoost atau Random Forest Regressor. Tapi kalau berdasarkan para expert ya, berdasarkan dari senior data scientist yang dipilihin gitu, sebenarnya algoritma yang terbaik itu XGBoost Regressor. Nah, sebenarnya bukan cuma regressor aja ya, XGBoost Classifier itu juga terbaik. Kenapa kok terbaik? Karena secara matrix itu bagus, itu yang pertama. Mungkin yang kedua ini juga tidak rawan sama overfitting nggak kayak random forest gitu. Nah, ini bagusnya dari XGBoost dan training time-nya pun juga cepat XGBoost, nggak kelamaan kayak random forest gitu. Oke, kita masuk ke unsupervised learning ya. Nah, jadi unsupervised learning itu sama kayak yang dibilang sama Kak Ana Farida tadi, PCA masuk ke unsupervised learning ya, karena kita nggak butuh yang namanya target variabel. Oke, ini aku tunjukin sedikit di sini. Wait, bentar.
Nah, ini aku coba cari di sini. Nah, teman-teman kalau misal mau nyoba apa machine learning bisa langsung pakai scikit-learn aja. Di sini ada macam-macam dokumentasi. Terus sini ada pre-processing, dimensionality reduction. Nah, jadi PCA di sini tuh lebih masuk ke dimensionality reduction ya di sini gitu. Ini ada beberapa implementasi. Nah, jadi PCA sendiri itu lebih bagus buat apa? Mengecilkan data, contoh buat image recognition dan lain-lain gitu. Nah, ini lebih ke data processing PCA gitu. Aku lanjut aja ya. Nah, K-means. Ini salah satu algoritma unsupervised learning. Sebenarnya macam-macam ya buat algoritma unsupervised. Selain K-means itu, K-means kan emang spesialisasi buat clustering gitu. Nah, sebenarnya ada lagi nih selain K-means. Ada algoritma yang namanya DB-scan. DB-scan itu sebenarnya mirip kayak K-means, sama-sama clustering, sama-sama tanpa target variabel juga. Jadi dia cara kerja K-means itu dia bakal mengelompokkan data-data yang ada gitu. Next. Nah, oke. Jadi ini contoh kedua yang teman-teman bisa pakai itu adalah hierarchical clustering di sini. Jadi hierarchical clustering itu ya sama ya. Dia juga akan mengelompokkan data. Dia bakal mengelompokkan berdasarkan hierarki tertentu. Nah, ini kapan kita bisa pakai sih untuk hierarchical clustering? Nah, contoh mengelompokkan dokumen-dokumen hukum gitu. Nah, itu kita bisa pakai hierarchical clustering ya. Nah, ini nama visualisasinya apa? Nah, dendrogram di sini. Nah, teman-teman kalau misal mau nyoba dendrogram sering gini. Nah, ini bisa langsung pakai aja dari scikit-learn gitu ya. Nah, ini bisa langsung pakai gitu. Oke, hierarchical clustering udah selesai ya. Next, dimensionality reduction di sini. Nah, jadi dimensionality reduction ini PCA ya, kayak yang dibilang sama Kak Ana tadi. Ini kita bisa pakai PCA. Next, oke, udah selesai ya buat PPT. Terus oke, jadi buat apa? Buat praktek implementasi sebenarnya sama ya, sama kayak yang kemarin. Ini ada contoh codingan. Mungkin aku coba share lagi ke teman-teman. Aku kirim ke chat aja gitu. Nah, mungkin aku lupa. Minggu lalu kita udah bahas data processing belum ya? Mungkin aku kalau misal belum, mungkin aku langsung bahas aja ke yang penting-penting aja ya. Karena aku yakin teman-teman pasti juga udah tahu. Nah, oke. Em, aku lupa udah ngajar ini atau belum. Nah, oke. Jadi ini cara nentuin cluster ya. Cara nentuin cluster dari K-means gitu. Ini kita bisa pakai elbow method sama silhouette score. Nah, jadi apa itu elbow method sama silhouette score? Jadi silhouette score itu adalah matrix dalam unsupervised learning gitu. Nah, cara milihnya gimana? Gampang, kita langsung pilih aja yang tertinggi silhouette score. Kemudian untuk elbow method kita cara pilihnya adalah kita pilih nah kita pilih yang udah mulai landai gitu. Jadi yang turunnya enggak curam gitu. Nah, itu ada di cluster berapa? Ada di cluster 4 di sini gitu. Ini cara milihnya ya. Terus ya, nah ini masih agak berantakan buat data. Mungkin teman-teman bisa cari data yang lebih relevan buat unsupervised learning gitu. Oke, jadi ya mati itu buat dari ini. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Bisa tanya lewat chat dulu aja, nggak apa-apa, nggak harus lewat mic. Mas, aku Ya, mau tanya Mas Rey. ah, Mas Wirya, sorry. Terkait feature engineering yang kemarin aku pernah nanyain ke Mas Wirya. Aku kan hmm, pernah nyoba ya, apa namanya, terutama prediction house ya, yang biasanya dataset di Kaggle.
Nah itu Ya, kalau aku nggak nyoba prediction apa namanya nggak pakai feature engineering tuh biasanya R2-nya tuh selalu negatif dan lain sebagainya. Tapi kalau feature engineering itu baru bisa ketahuan R2-nya itu hasilnya nilainya positif dan akurasi udah gede. Nah, cuman betul. masalahnya ketika aku nggak punya background, itu aku setelah baca kode dari orang lain ya, itu kan aku nggak punya background gimana sih feature engineering harusnya untuk mengkombinasikan antara satu kolom dengan kolom lain itu bisa Hmm, dikalikan ataupun dibagi per hmm, kayak price per floor dan lain sebagainya. Nah, itu kan aku bingung di situ tuh, Mas. Kayak apa ya, namanya? Domain domain knowledge tuh untuk bisnis itu sih, Mas. oke, oke, oke. Nah, aku bingungin. Oke, jadi peraturan dari feature engineering itu harus ngapain aja gitu ya. Nah, jadi gini sih, feature engineering itu sebenarnya bisa sangat-sangat banyak metodenya. Sangat, dan itu pun juga sangat-sangat tergantung dari karakteristik data yang kita punya gitu. Jadi tujuan dari feature engineering itu kan selain membersihkan data kan kita bakal contoh bisa aja kita bikin kolom baru gitu. Nah, itu bisa kalau saranku ya mungkin Mas bisa coba aja nih pakai dataset yang kolomnya banyak terus bikin kolom baru. Nah, jadi kolom baru itu isinya contoh kayak kita mau prediksi harga rumah nih. Nah, kita punya kolom panjang rumah sama lebar rumah. Nah, Masnya bisa kalau punya ada case kayak gitu cara ngatasinnya gimana. Nah, tinggal bikin kolom baru aja panjang kali lebar luas rumahnya berapa gitu. Nah, jadi feature engineering itu lebih main akal-akalan banget ya. Jadi benar-benar nggak ada peraturan resminya gitu. Jadi ya lebih ke selain membersihkan data ya bikin kolom baru gitu. Oke, itu dari aku. Oke, thank you Mas Surya. Oke, Cuman sama-sama. gini, kalau di real case-nya gimana sih Mas? Oh, waktu menghabiskan di feature engineering, apakah kita terlalu makan waktu banyak atau gimana Mas? Untuk Ya, emang feature engineering itu adalah salah satu step yang makan waktunya banyak banget ya. Bahkan lebih banyak daripada machine learning prediction itu sendiri kalau feature engineering. Jadi ya emang harus hati-hati banget sih sama lihat karakteristik data. Nggak harus 100% betul, tapi yang jelas datanya harus bersih sama harus teratur dan rapi gitu. Oke, thank you Mas. Ya. Oke, sama-sama. Activation. Oke, terus kalau activation function. Oke, waduh. Activation function itu sebenarnya kita masuk ke deep learning sih. Itu ada Relu, Tanha, sama Sigmoid gitu. Itu nanti dijelasin di pertemuan kelima aja ya. Cuman kalau activation function tuh udah masuk ke deep learning. Mungkin aku kasih referensi dikit. Sigmoid gitu. Jadi sigmoid activation function itu fungsinya kalau misal kita mau memprediksi data-data yang biner gitu. Contoh customer churn yes or no gitu. Itu kan data biner. Nah, itu kita bisa pakai activation functionnya itu. Nah, activation lainnya contoh kayak apa? Contoh kayak Relo gitu. Relo tuh biasa dipakai kalau kita mau pakai model-model yang berat. Contoh kayak convolutional neural network, deep neural network gitu-gitu. Nah, kita bisa pakai Relo. Nah, kalau Tanha activation layer, activation function Tanha gitu biasanya dipakai kalau misal kita apa pilih model kayak LSTM, Recurrent Neural Network. Kenapa kok kita pakai Tanha di apa LSTM Recurrent Neural Network karena ya itu algoritma yang memang spesialisasinya itu untuk apa? Untuk prediksi data-data yang sifatnya punya berkesinambungan gitu, data-data yang punya hubungan korelasi antar waktu atau korelasi antar tempat gitu. Nah, oke, jadi itu kan jelasan singkat activation function ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau kita mau nyari berapa diskon yang optimal untuk tiap produk, kira-kira bagusnya pakai model apa ya? Kita nyari diskon yang optimal untuk tiap produk. Benar-benar. Ini berarti target variabelnya itu adalah kolom diskon ya, atau
kita nggak pakai target variabel sama sekali gitu. Soalnya gini sih, ya kak kolom diskon. Oke, oke, kolom diskon. Nah, jadi menurutku mending gini sih. Kalau nyari diskon tuh sebenarnya agak-agak kurang cocok sih kalau misal kita mau pakai classification prediction ya. Karena nyari diskon tuh juga apa ya? Macam-macam sih. Nyari diskon tuh bisa 50%, 55%, 40%, 45%, 60%, 70% gitu. Nah, kalau kita pakai classification itu agak kurang bagus sih. Jadi ya mungkin kalau misal mau ngetes ya bener-bener pengen ngetes pakai classification gitu ya mungkin tes dua aja contoh diskon 40% sama 50% gitu. Nah, itu kita bisa train pakai random forest gitu. Nah, gitu sih mungkin bisa dicoba-coba aja. Ada yang mau tanya baru make kayak model regression sih kak. Waduh, regression pun ya sebenarnya agak kurang cocok sih. Kenapa kok kurang cocok? Karena gini, apa diskon regression itu kan target variabelnya adalah data numerik yang jumlahnya tuh bisa banyak banget. Contoh prediksi suhu, prediksi harga rumah, prediksi harga mobil dan lain-lain gitu. Nah, prediksi suhu itu kan bisa banyak. Kalau kita nggak forecasting juga gak cocok, nggak cocok. Karena forecasting itu cocoknya tuh untuk eh, contoh forecasting apa harga stock prediction gitu. Nah, itu bisa harga emas gitu. Nah, tapi kalau forecasting berarti kan menurutku nggak cocok sih gitu. Jadi ya eh, kalau klaim medis asli atau palsu pakai classification plus image plus database. Ya, betul. Klaim medis itu sebenarnya lebih tergantung ya, tergantung data dari pasien. Kalau image itu sebenarnya udah masuk ke OCR. Nah, mungkin aku sharing sambil sharing sedikit ya. Nah, oke, kalau klaim medis itu teman-teman bisa kalau OCR ya. OCR tuh bisa pakai Pebble OCR. Nah, ini buat baca data-data image tuh teman-teman bisa pakai Pebble OCR di sini. Nah, jadi OCR tuh apa sih? Jadi fungsi dari OCR tuh dia bisa membaca teks dari sebuah gambar gitu. Nah, itu fungsi dari OCR. Nah, selain Pebble OCR tuh ada apa lagi sih? Ada yang namanya Lama OCR. Ups. Nah, ini Lama OCR ya. Nah, ini tinggal drag and drop image saja. Nanti keluar nih markdown hasilnya tuh apa aja. Hasil dari risetnya apa aja. Nah, terus apa lagi nih? Classification bisa. Nah, ini sebenarnya tergantung data ya. Database wajib ya, wajib pakai database. Misal juga bisa, tapi yang free kalau OCR, tapi yang free kalau OCR image ya. Misal. Nah, aku baru tahu sih sebenarnya kalau misal bisa buat OCR coba ya. Aku taruh misal OCR. Oh ya, misal juga bisa ya ternyata ya teman-teman buat OCR. Cuman buat tingkat akurasi itu bagus apa enggaknya. Nah, ini aku nggak tahu sih soalnya belum pernah nyoba juga gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Gimana cara normalisasikan data yang apa memang memiliki karakteristik banyak outliernya? Cara normalisasi sebenarnya ada dua macam sih. Teman-teman kalau normalisasi bisa pakai IQR atau apa score. Ini buat hapus outlier ya. Mas, sorry untuk NLP pertemuan ke berapa? Pertemuan besok ya. Besok Selasa kita sudah masuk ke NLP gitu. Jadi ya kita bakal bahas semua text processing, sentiment analysis dan lain-lain. Nah, itu kita masuk ke NLP besok gitu. Ada yang mau tanya lagi? Kalau proyek yang kontra obat atau kondisi, yang kontra obat masuk maksud dari kontra obat itu gimana ya? Atau kondisi pakai apa ya basisnya? Ini maksudnya gimana ya kontra obat? In Streamlit nanti kita bakal buat semacam pipe.
lain kita lain juga gak mas pak ya. Nanti proyek akhir kita bikin chatbot ya. Nah, itu nanti chatbot kita pakai apa? Kita pakai LangChain frameworknya. Nah, nanti Streamlit itu sebenarnya cuma buat buat apa? Templating aja, nggak wajib Streamlit, bisa pakai Fast API atau kalau misal teman-teman males gitu ya, males pakai VS Code pun ya pakai Google Colab aja. Yang penting kelihatan chatbot sama ide dari chatbot teman tuh mau digimanain gitu. Kalau kontak obat atau kondisi pasien basisnya apa ya? Jadi kondisi pasien ini macam-macam sih. Kondisi pasien tuh bisa masuk ke clustering tuh juga bisa, kemudian masuk ke classification tuh bisa gitu. Ikut lomba apa ya? Bentar coba aku cari. Bentar ya. Ada sih aku pernah nyoba yang berhubungan sama medis-medis gitu. Contoh nih, medical claim anti fraud. Nah, ini anti fraud medical claim ya. Nah, ini sebenarnya kita udah masuk apa? Masuk ke LLM juga, LLM sama computer vision. Nah, ini computer vision ini udah masuk ke deep learning juga ya. Ini kita ada OCR juga di sini. OCR kayak yang udah dibahas. Terus ini masuk ke dokumen analisis di sini. Tuh, share projectnya juga Kak. Ya, ini projectku sih. Cuman beberapa juga aku share di LinkedIn juga di sini. Cuman aku lupa naruh di mana gitu. Nah, ini salah satu contoh proyek yang aku pernah bikin sih buat lomba gitu. Fine tune model kayak Gemini atau Qwen bisa di-collab atau lebih baik di mana, Mas? Fine tune model mending di-collab aja sih, kecuali kalau teman-teman punya GPU gitu. Nah, itu bisa di lokal ke komputer. Kenapa? Karena Fine tune tuh berat banget ya, teman-teman. Pakai Unslot gitu. Nah, dengar ada yang pakai. Ya itu, emang sebenarnya di kita bakal bahas itu ini ya apa fine tune model pakai Unslot. Bentar, coba aku kasih referensi sedikit. Kilo. Nah, ini salah satu contoh fine tune model ya. Nah, ini kita bisa pakai Unslot aja. Kenapa? Karena Unslot itu kita bisa langsung pakai, bisa langsung instan. Nah, ini kita bisa pilih modelnya yang mau kita pakai buat fine tune itu apa aja gitu. Terus nih buat masukin dataset aja dan lain-lain gitu. Ini kita bakal bahas kalau kita udah masuk ke materi LLM ya. Salat, salat belum pernah nyoba aku. Terus fine tune Gemini itu bisa nggak sih? Bisa sih. Sebenarnya Google Gemini itu udah nyediain fitur khusus buat fine tuning. Juga cuman aku lupa. Ada sih, caranya main simple buat fine tuning Google Gemini gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Oke, bentar aku coba cek. Oke, kalau semisal belum ada yang mau ditanyain lagi ya, mak makasih buat teman-teman yang udah join Zoom Bootcamp AI Engineer malam ini. Ya, teman-teman udah bisa live dari Zoom malam ini. Oke, thank you buat semuanya yang udah join. Makasih, sama-sama Kak. And meeting for all.